kita langsung saja Om, dari kemarin itu kan kita udah bahas ya soal World Cup, terus berapa atlet yang sedang kualifikasi dan lain sebagainya. Cuman kita pengen dapat kabar terbaru nih soal akomodasi dan lain sebagainya. Apakah itu sudah diupdate sama NOC Indonesia? Ibaratnya pergerakannya nanti di sana secara atlet, transportasi, hotel dan lain sebagainya, wisma atlet boleh disampaikan. Oke, kalau mengenai penginapan bagi yang qualified atlet yang kualifikasi ataupun juga yang tadi universality place itu otomatis mereka akan ada ya, penginapannya ada, lalu official yang terikat pun juga ada ya, itu enggak. Yang menjadi tantangan kami adalah technical supportnya, karena memang saya sampaikan itu ada terbatasan. Dengan kita misalnya cuma punya 25 atau bahkan 30 lah, katakan badminton bisa banyak jadi 31 ya, itu paling kita cuma dapat 7 atau 8 akreditasi di luar pelatih dan lain-lainnya. Dan ini kami mesti kreatif nih, bagaimana kita bisa melayani semua, terutama yang diprioritaskan mengenai medali. Bahkan ada cabur-cabur tertentu yang benar-benar memerlukan tenaga teknis khusus seperti mesur atau fisioterapis atau bahkan dokter. Nah, katakan dari 8 ini pun 3 itu sudah diambil, 1 oleh CDM, lalu kedua oleh CMO, Chief Medical Officer, lalu yang ketiga adalah attaché. Attaché ini adalah orang perantara antara kontingen dengan organizing committee. Jadi ada beberapa dia yang nah, jadi cuma ada 5 ini kita juga mesti ngatur nih. Dari situ pun juga dari sisi akreditasi mesti 1 ngambil, jadi tinggal 4. Jadi antara 3 atau 4 ini kan mesti atur siapa yang perlu. Kalau misalnya hanya di atlet village saja, itu kita bisa bantu karena ini bisa kita ada daily pass. Jadi orangnya bisa nginap di luar, tetapi setiap hari nongkrong di sana, kasih pelayanan ya, fisioterapi atau mesur atau ini, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya perlunya di onsite di venue, nah itu yang repotnya. Kenapa cuma dapat 8 sih, Pak? Emang polisinya gitu, semua diperlakukan sama. Solusinya seperti apa Om Jaya? Ya solusinya gini, jadi kita mesti cari yang menggunakan akreditasi yang bisa venue itu benar-benar bisa melayani semua. Karena kita ya mungkin saya bukan bilang ini sebagai sesuatu yang menguntungkan, tetapi dalam keadaannya bahwa kita kan tidak banyak dan jadwalnya banyak yang tidak bersamaan. Jadi kita mesti cari misalnya yang dokternya bisa melayani multi cabur, bukan hanya untuk sekedar cabur ini saja gitu. Ya tentunya yang paling besar kan badminton tuh kelihatannya akan mungkin harapannya antara 7 sampai 11 ya katakanlah gitu. Nah mungkin mereka bisa kita bantu gitu. Nah lalu juga yang cabur-cabur yang mana misalnya kayak yang prioritas ya itu kan kayak kita pengen tahu misalnya seperti angkat besi atau dengan sport climbing kan. Nah itu bagaimana kebutuhannya. Nah, ini kita akan koordinasi gitu. Misalnya ada yang mesur yang bisa handle multi cabur. Nah itu yang kita lakukan. Berarti diprioritasin yang cabang-cabang yang secara peluang mendapatkan emasnya besar ya Pak ya? Ya itu tentu jadi pertimbangan kami ya, walaupun tidak serta-merta ya, cuman yang kadang-kadang kalau memang mereka tidak membutuhkan di onsite, ya udah kita akan layani di atlet village. Kalau atlet village ya lebih gampang, lebih sederhana karena kita punya daily pass kan untuk masuk ya, orang yang tinggal di luar tapi bisa ke sana keluar masuk gitu. Tetapi kalau misalnya yang di onsite itu memang sangat terbatas gitu. Karena kita pun juga dari katakan kita punya 4 aja dari yang sekarang 4 tuh melayani ada berapa 10 cabur kan susah gitu. Bagaimana kita bisa ini kan. Nah apalagi juga kita perhatikan atlet-atlet yang rentan cedera, yang mungkin punya rentan cedera ya kita juga akan perhatikan gitu. Nah inilah satu beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kami, dan kami harus benar-benar mendapat masukan yang lengkap dari cabur sehingga kita bisa layani mereka semua. Berarti itu udah nggak akan bisa ada tambahan lagi ya terkait akreditasi dari tim CDM atau apa? Kalau akreditasi yang untuk itu saya ragukan sekali. Dalam waktu dekat NOC Indonesia akan ke sana nggak untuk memantau? Dari CDM akan
berangkat minggu depan. Pak Anin dan timnya akan berangkat ke sana, ya terutama untuk mempersiapkan, karena gini, kita mesti punya namanya ada rumah seperti rumah, bukan rumah Indonesia lah, atau di mana tempat kita untuk rumah singgahnya lah. Jadi semua bisa ditinggal di situ, lalu dan harus dekat gitu. Kalau nggak jauh-jauh sekali. Itu udah disiapin ya Pak ya? Lagi dicari tempat. Minggu depan akan berangkat berarti di CDM. Ya di CDM tanggal 11 mau ke Paris. Pak, untuk meraih 2 atau 3 medali emas, berapa sih target Indonesia untuk menerjunkan tim kita? Apakah 60 atlet atau berapa untuk tahun ini 2024 ini? Maksudnya 60, kalau atletnya kan 30 yang qualified ya, atau yang mendapatkan placing itu. Nah, sekarang dari 30 mungkin kira-kira kalau hitungan kemarin sekitar 15 atau 20 itu pelatih yang terkait kualifikasi. Artinya gini, yang seperti saya sampaikan tadi, misalnya kayak panjat tebing, ada satu putra, satu putri. Nah, haknya setiap satu putra itu boleh satu pelatih, putri boleh satu pelatih. Kalaupun nanti nambah satu-satu, tetap boleh cuma satu-satu. Kemarin waktu Tokyo berapa Pak yang diterjunkan? Apanya? Olimpiade kemarin atlet kita yang diterjunkan. Atletnya hampir sama, 27, 28. 28 kalau nggak salah. Pak, Iya. berarti selain masalah akreditasi tadi, akomodasi segala macam transportasi udah aman ya Pak ya? Ya sudah kita siapkan lah, sini sudah perencanaan, kita sekarang mencari beberapa opsi-opsi tempat untuk penginapan, ya kan, untuk supaya tenaga-tenaga pendukung ini yang seperti saya bilang tadi, yang untuk masuk ke daily pass ke Athlete Village untuk membantu atlet itu kan dia nggak nginap di Athlete Village. Nah itu harus siapkan penginapannya dan transportasinya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.